warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Era Octaviana selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hikmatul Octaviani dengan NPM 21110100058, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah saya pelajari pada semester 1 ini, yaitu yang pertama tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan yang ketiga tentang ragam-ragam bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu merupakan sumber bahasa Indonesia yang sudah sejak dulu dipergunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca dan sudah berkembang hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipergunakan sebagai alat komunikasi sejak zaman Sriwijaya. Sebagai bukti bahwa ditemukannya berbagai batu bertuliskan prasasti kuno seperti prasasti kedudukan bukit yang ditemukan di Palembang pada tahun 683, prasasti Talang Tuo yang ditemukan di Palembang pada tahun 684, prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Bangka Barat pada tahun 686, dan prasasti Karangbrahi yang ditemukan di Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi pada tahun 688 yang bertuliskan Pranagari. Ada juga prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa, yaitu prasasti Gandasuli yang ditemukan di Jawa Barat pada tahun 832 dan prasasti Bogor yang ditemukan di Bogor pada tahun 942. Prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa ini menunjukkan bahwa pada waktu itu bahasa Melayu kuno tidak hanya digunakan di Pulau Sumatera saja, namun bahasa Melayu kuno ini digunakan juga di Pulau Jawa. Selanjutnya, fungsi bahasa Melayu pada zaman Sriwijaya, yaitu yang pertama sebagai bahasa kebudayaan, seperti bahasa buku-buku yang bertuliskan tentang aturan-aturan hidup dan sastra pada zaman dahulu itu dituliskan menggunakan bahasa Melayu kuno, bukan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai bahasa penghubung. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa bahasa Melayu kuno ini sudah digunakan sebagai bahasa perantara sudah sejak zaman dulu, yaitu zaman Sriwijaya. Dan yang ketiga, yaitu sebagai bahasa perdagangan. Pada zaman Sriwijaya ini, pedagang-pedagang menggunakan bahasa Melayu kuno untuk melakukan jual beli. Kemudian yang keempat, itu digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan. Setelah saya jelaskan apa bahasa yang pertama kali digunakan di Indonesia, selanjutnya saya akan menjelaskan kapan peresmian nama bahasa Indonesia. Jadi, peresmian nama bahasa Indonesia ini diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu sebagaimana bertepatan dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia." Yang kedua, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Jadi, pada Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Inilah mengapa bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober, yaitu bertepatan pada diikrarkannya Sumpah Pemuda. Dan mengapa pada Sumpah Pemuda yang ketiga tidak disebutkan "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia", namun "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia"? Jadi karena di
Di Indonesia tidak hanya bahasa Indonesia yang dipergunakan, adapun bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Lampung, dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya mengapa bahasa Melayu mau digunakan sebagai bahasa Indonesia, mengapa bahasa Melayu mau digunakan sebagai bahasa kebudayaan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 4 faktor penyebab mengapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama, karena bahasa Melayu itu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu itu sederhana. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lain yang di Indonesia ini dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu itu sendiri memiliki kesanggupan untuk digunakan menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Jadi itulah 4 faktor penyebab mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mulai dari bahasa yang pertama kali digunakan di Indonesia, yaitu bahasa Melayu, sampai dengan 4 faktor penyebab mengapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sangat penting, seperti tercantum pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ayat ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Tak hanya itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, bahasa Indonesia merupakan bahasa negara. Jadi dari penjelasan itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu ada 2 macam, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Adapun fungsi-fungsi kedudukan bahasa Indonesia yaitu yang pertama berkedudukan sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu agar bahasa Indonesia dapat dipelihara dan dikembangkan serta rasa bangga dapat selalu dibina. Dan yang kedua sebagai lambang identitas nasional agar serasi dengan lambang kebangsaan Indonesia. Yang ketiga sebagai alat perhubungan. Dengan ini bahasa nasional kita dapat berhubungan dengan negara-negara lain, sehingga kesalahpahaman akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, sebagai alat pemersatu antar suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, berfungsi sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Jadi di sini di Indonesia itu kan bermacam-macam suku dan bahasa. Jadi untuk mempersatukan dalam dunia pendidikan itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang keempat, sebagai alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, bahasa Indonesia itu ada bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku itu bahasa yang baik dan benar. Adapun fungsi yang dimiliki bahasa baku, yang pertama, fungsi pemersatu. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan, yaitu yang membedakan antara bahasa itu dengan bahasa yang lain. Yang ketiga, fungsi penambah kewibawaan. Jadi untuk orang yang bisa bahasa baku itu akan menambah kewibawaan bagi dirinya karena orang itu telah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, sebagai kerangka acuan. Karena bahasa baku merupakan norma dan kaidah
yang menjadi tolak ukur yang telah disepakati bersama untuk menilai ketepatan dalam penggunaan bahasa. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia secara khusus yang pertama mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, yang kedua mewujudkan seni atau sastra, yang ketiga mempelajari bahasa-bahasa kuno agar tahu kejadian-kejadian di masa lampau. Yang keempat, mengeksploitasi iptek, yaitu mendokumentasikan agar orang lain mengetahui, agar orang lain dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan bersama. Baiklah, itu penjelasan singkat tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang ragam-ragam bahasa Indonesia. Ragam-ragam bahasa Indonesia ialah variasi yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Penting atau tidaknya dapat kita lihat dari 3 kriteria. Yang pertama, dipandang dari jumlah penutur, yaitu ada bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Bahasa ibu itu jika dilihat dari bahasa ibu, bahasa Indonesia tidak amat penting. Namun, jika dilihat dari bahasa Indonesia itu amat penting. Yang kedua, dilihat dari luas penyebarannya. Penyebaran tidak lepas dari segi penutur. Penutur bahasa yang jumlahnya 240 juta tersebar di daerah-daerah harus ditambah dengan penutur bahasa mancanegara. Seperti yang dapat kita lihat bahwa ada beberapa universitas di luar negeri yang menggunakan atau membuka jurusan bahasa Indonesia di universitas itu. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia sangat penting kedudukannya di negara-negara di dunia. Kemudian yang ketiga, dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu pendidikan, budaya, dan susastra. Dari segi ini, bahasa Indonesia penting kedudukannya. Pengertian ragam-ragam bahasa menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah variasi menurut pemakaiannya, yaitu dapat dilihat dari topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara dengan pendengar, dan media pembicaranya. Pengertian ragam-ragam bahasa dalam berkomunikasi perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama, situasi yang dihadapi, yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan, yang ketiga, latar belakang pembicara atau pembaca yang dituju, dan media atau sarana bahasa yang digunakan. Ragam-ragam bahasa itu ada 4. Yang pertama, ada berdasarkan waktunya, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ragam bahasa kuno, ragam bahasa modern, dan ragam bahasa kontemporer. Yang kedua, berdasarkan medianya, dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Dalam ragam bahasa lisan ini ditandai oleh penggunaan aksen-aksen bicara atau penekanan atau intonasi yang digunakan oleh penutur saat bertutur. Dalam ragam bahasa lisan ini juga perlu diadakannya lawan bicara dan terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Dan dalam ragam bahasa lisan ini perlu adanya unsur fungsi gramatikal. Berbeda dengan ragam bahasa tulis yang ditandai dengan tanda baca, misalkan titik, koma, seperti itu, seperti tanda miring atau tanda tebal dalam penulisannya. Dalam ragam bahasa tulis ini juga dibedakan menjadi 3, yaitu semi formal, formal, dan non formal. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pesan komunikasinya dibedakan menjadi 4. Yang pertama,
berdasarkan atau ragam bahasa ilmiah. Yang kedua, ragam bahasa sastra. Yang ketiga, ragam bahasa pidato. Yang keempat, ragam bahasa berita. Dalam ragam bahasa ilmiah itu digunakan dalam dua manifestasi. Yang pertama, karya ilmiah akademis, dan yang kedua, karya ilmiah populer. Kemudian yang keempat, itu berdasarkan situasi pemakaiannya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ragam bahasa formal, yang kedua, ragam bahasa semi formal, dan yang ketiga, ragam bahasa non formal. Penjelasan yang berikutnya yaitu tentang keberagaman bahasa Indonesia yang dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, ragam bahasa menurut daerah, yaitu keberagaman logat atau dialek. Yang kedua, ragam bahasa menurut pendidikan formal, yaitu yang menunjukkan perbedaan yang sangat jelas. Yang ketiga, ragam bahasa menurut sikap penutur, yaitu gaya sang penutur yang berbeda-beda. Yang keempat, ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya, seperti yang sudah saya jelaskan pada materi yang ketiga ini, yaitu jenis pemakaiannya itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan pokok persoalan, yang kedua hubungan pembicara, yang ketiga media yang dibicarakan. Baiklah, itu materi ketiga dan yang terakhir yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulut saya mohon maaf. Dan apabila salah dalam penyampaian materi, saya mohon kritik dan saran. Dan teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar agar saya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan saya dalam pembelajaran semester 1 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.